Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 yang sangat Bapak banggakan. Pada kesempatan ini, marilah kita belajar bahasa Indonesia. Anak sudah tahu nama saya? Oke, kita lanjutkan anak-anak. Sebagaimana anak-anak ketahui bahwa saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka sebaiknya anak-anak di dalam kehidupan sehari-hari selalu menerapkan 6M. Apa saja itu? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilisasi dan interaksi. Dan yang keenam, menghindari makan bersama di tempat umum. Anak-anak, menjadi ilmuwan muda tentu dambaan banyak pelajar. Bagaimana tidak? Dengan menjadi ilmuwan muda, tidak hanya akan dikenal luas, tetapi juga dapat memberikan sumbangsih pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini tentu sangat berarti untuk perkembangan peradaban umat manusia, hasil pemikiran dan penemuannya mampu mengubah wajah dunia. Anak-anak pun bisa menjadi seorang ilmuwan. Bagaimana caranya? Sering-seringlah melakukan percobaan dan tulislah hasil percobaan yang telah kamu lakukan dalam sebuah teks rekaman percobaan. Apakah teks rekaman percobaan itu? Pembelajaran kali ini akan membantu anak-anak memahaminya. Jika anak-anak sudah mampu menyusun teks tersebut, langkah selanjutnya adalah menyebarluaskan hasil temuanmu kepada khalayak umum. Jika temuan anak-anak terbukti kebenarannya, anak-anak bisa menjadi seorang ilmuwan tangguh pada masa depan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang teks laporan percobaan. Dan yang pertama kita pelajari adalah tentang mengidentifikasi informasi dari teks laporan percobaan. Dunia keilmuan terus berkembang anak-anak seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peradaban umat manusia. Berbagai temuan baru berhasil diciptakan. Ilmuwan muda terus bermunculan. Anak-anak tentu ingin tahu siapa ilmuwan muda yang bisa menjadi inspirasi anak-anak untuk melakukan sebuah percobaan. Namanya adalah Yogi Erlangga, seorang ilmuwan muda Indonesia kelahiran Tasikmalaya yang berhasil meraih gelar doktor dari Universitas Teknologi Delft, Belanda, pada usianya yang terbilang muda, yaitu 31 tahun. Dia mencintai ilmu yang tidak banyak diminati orang, yaitu matematika. Di negeri kincir angin itu, dia dinobatkan sebagai dokter matematika terapan. Matematika itulah yang melambungkan namanya ke perusahaan minyak raksasa dunia. Berkat rumus matematika yang dikembangkannya, dia berhasil membuat ribuan insinyur minyak dapat bekerja cepat dengan akurasi tinggi. Selain Yogi Erlangga, masih banyak ilmuwan Indonesia yang telah mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional dengan prestasi yang membanggakan. Dan sebagai wujud kebanggaan kita anak-anak kepada para ilmuwan Indonesia tersebut, mari bersama-sama dengan penuh semangat kita dengarkan, kita saksikan, kita cermati syair-syair yang ada di lagu Bangun Pemudi Pemuda.
Siapa yang menciptakan? Ya, yang menciptakan adalah Alfred Simanjuntak. Ya, mudah-mudahan anak-anak terinspirasi dan semoga pula menjadi motivasi anak-anak di dalam mengejar cita-cita di masa depan. Anak selanjutnya, mari kita lanjutkan tentang tujuan pembelajaran yang akan kita dalami, yang akan kita bahas, yang akan kita pahami pada pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran yang diharapkan anak-anak yaitu mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar, meliputi percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Nilai karakter bangsa yang dikembangkan. Anak-anak walaupun setahun lebih mungkin anak-anak belajar di rumah,
Tapi paling tidak Bapak sangat mengharapkan anak-anak di rumah tetap terbangun karakternya, sehingga anak-anak bisa menjadi insan yang lebih baik, insan yang bisa dibanggakan oleh orang tua, bangsa, dan negara. Yang pertama adalah percaya diri. Yang dimaksud percaya diri di sini adalah berani mempresentasikan teks laporan percobaan yang telah disusun. Jadi berani menampilkan teks laporan yang telah disusun nantinya. Yang kedua, tanggung jawab. Mampu menjelaskan atau menguraikan teks laporan percobaan secara objektif. Dan yang ketiga, santun. Santun di sini anak diharapkan bisa menanggapi teks laporan percobaan dengan bahasa yang baik dan sopan. Saya lanjutkan anak-anak tentang pengertian laporan percobaan. Ada dua kata, yaitu laporan dan kata percobaan. Laporan yaitu kegiatan menuangkan hasil kerja setelah melaksanakan penelitian tentang keadaan dan kondisi yang terjadi ketika penelitian itu berlangsung dalam bentuk dokumen. Ya, dokumen artinya tertulis. Yang kedua yaitu kata percobaan. Penyelidikan terencana untuk mendapatkan fakta baru atau untuk memperkuat atau menolak hasil-hasil percobaan terdahulu. Dari kedua pengertian itu, kita bisa memperoleh definisi tentang laporan percobaan, yaitu teks yang berisi seluruh proses, kondisi, dan hasil penyelidikan terencana. Berikutnya anak-anak tentang ciri-ciri teks laporan percobaan. Ciri yang pertama yaitu objektif. Objektif. Perhatikan penulisannya yang benar, yang betul, yaitu memakai abjad J tengah-tengah. Biasanya kita menulis dengan abjad Y. Yang benar adalah J, objektif. Apa maknanya? Menyampaikan informasi atau data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Jadi apa adanya. Intinya begitu. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Apabila hasil tidak sesuai hipotesis, tetap disampaikan apa adanya sesuai hasil percobaan yang dilakukan. Misalnya, Anda sedang menguji perbandingan vitamin C pada buah jeruk dan stroberi. Anda menduga buah jeruk mengandung vitamin C lebih tinggi daripada stroberi. Ternyata, setelah dilakukan percobaan, hasilnya tidak sesuai dugaan. Nah, jika hipotesis tidak sesuai dengan hasil percobaan, maka sampaikanlah hasil percobaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Anak-anak, di sini ada kata hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis itu adalah dugaan hasil. Jadi sebelum melakukan percobaan, anak-anak harus menyusun dulu hipotesisnya apa. Jadi menduga dulu. Berikutnya, yang kedua, yaitu fakta. Jadi ciri teks laporan yang kedua adalah fakta. Fakta ini tentu mudah, anak-anak sudah bisa memahami. Ya, fakta ini adalah hasil yang disampaikan merupakan hal yang sudah dilakukan dan dinyatakan dalam kalimat yang jelas dan mengandung fakta. Jadi apa intinya? Ya. Intinya terletak pada penyusunan kalimat. Untuk itu, anak-anak bisa membaca kedua kalimat yang ada ini. Yang pertama, kandungan vitamin C stroberi sekitar 29 mg tiap 100 mg. Kalimat kedua,
kandungan vitamin C jeruk adalah 54 mg tiap 100 mg. Manakah kalimat tersebut yang mengandung fakta? Kalimat pertama ada kata sekitar. Kata sekitar ini anak-anak merujuk ke makna kurang lebih. Ya, bisa kurang berarti bisa lebih. Jadi belum jelas. Tetapi kalimat kedua sangat jelas. Jadi kalau ingin menentukan manakah yang jelas dan mengandung fakta, tentu adalah kalimat kedua. Ciri berikutnya dari teks laporan percobaan yaitu lengkap. Ya, lengkap tentunya anak bisa memahami. Teks laporan percobaan menyampaikan semua informasi agar pembaca bisa mengerti laporan secara utuh dan bisa bermanfaat. Jadi intinya utuh. Nah, seperti kita ini utuh, lengkap dari ujung rambut sampai ujung kaki, lengkap. Nah, demikian pula teks laporan percobaan ini juga lengkap. Yang D, universal. Universal itu mencakup semua. Apa bedanya lengkap dan universal? Nah, bedanya tipis anak-anak. Mencakup semua ini nanti akan berkaitan dengan struktur teks laporan percobaan. Jadi strukturnya apa saja, itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, semua yang menjadi struktur teks laporan percobaan itu harus ditulis semuanya. Nah, ini yang dimaksud dengan universal. Berikutnya yaitu tidak berbelit-belit. Dan yang F, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Itu anak-anak beberapa hal yang termasuk di dalam ciri-ciri teks laporan percobaan. Selanjutnya, yaitu tentang fungsi dan tujuan laporan percobaan. Tak kenal maka tak sayang, itulah pepatah mengatakan. Untuk itu, anak-anak juga harus mengenal fungsi dan tujuan laporan percobaan. Sehingga anak-anak akan tergerak, ya, walaupun di rumah akan tergerak untuk melakukan suatu percobaan. Dan percobaan ini tentunya percobaan yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Yang pertama yaitu sarana untuk mendokumentasikan hasil kegiatan observasi. Dokumen itu berarti tertulis. Kegiatan observasi, observasi artinya adalah pengamatan. Jadi kegiatan pengamatan yang kita lakukan, ya, itu nanti ditulis. Jadi merupakan alat, ya, untuk mendokumentasikan hasil kegiatan observasi. Yang kedua, menyusun secara sistematis inovasi terbaru dengan teknik atau cara yang belum dilakukan pada percobaan sebelumnya. Sistematis berarti urut, inovasi itu adalah penemuan baru yang belum pernah ada. Nah, jadi kalau kita melakukan suatu eksperimen atau percobaan, dari percobaan itu kita menemukan hal yang baru itu kita susun secara sistematis. Ya. Yang berikutnya yaitu memperlihatkan lebih jelas fakta objektif dalam sebuah percobaan. Fakta itu berarti nyata, betul-betul ada. Ya, betul-betul ada ini kita perlihatkan di dalam teks laporan yang kita susun. Yang berikutnya yaitu tentang fungsi dan tujuan berikutnya yaitu menambah dan memperkaya pengetahuan. Percobaan yang telah dilakukan anak-anak itu dapat
kita gunakan untuk tambahan pilihan atau alternatif penyelesaian yang bisa digunakan untuk percobaan yang akan datang. Penyelesaian atau solusi jalan keluar. Fungsi dan tujuan berikutnya yaitu menyempurnakan atau mencari tahu kesalahan yang terjadi pada percobaan sebelumnya. Jadi anak-anak kadang-kadang percobaan itu tidak sekali langsung berhasil, kadang membutuhkan beberapa kali. Nah, yang pertama mungkin bisa dijadikan pengalaman, bisa dijadikan alat untuk menyempurnakan pada percobaan berikutnya. Fungsi dan tujuan selanjutnya yaitu menjadi referensi atau sumber informasi yang akurat karena disusun berdasarkan dengan data dan fakta. Akurat di sini adalah dapat dipercaya. Berikutnya memberi uraian detail dengan efisien mengenai kondisi atau keadaan yang terjadi dalam suatu percobaan. Yang terakhir, menjadi bentuk tanggung jawab dari sebuah tugas kegiatan observasi atau penelitian. Anak-anak, di dalam teks laporan percobaan, kita bisa mengidentifikasi informasi yang terdapat di dalamnya. Informasi itu meliputi apa saja? Yang pertama, informasi tentang judul. Jadi di dalam teks laporan percobaan itu kita bisa menemukan sebuah judul di sana. Judul itu harus menyebutkan secara lengkap objek penelitian dengan metode atau teori yang dipakai. Contoh, membuat sabun lidah buaya. Perhatikan anak-anak penulisan judul itu selalu diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Jadi kata-kata yang dipakai selalu diawali dengan huruf besar. Tetapi ada pengecualian, ya. Misalnya pada ini percobaan rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, ini penulisannya diawali dengan huruf kecil, tidak besar. Mengapa? Karena ini adalah kata hubung. Jadi untuk kata hubung, jika ditulis di dalam sebuah judul, maka penulisannya diawali dengan huruf kecil. Selain judul, informasi yang bisa kita dapatkan di dalam laporan percobaan anak-anak yaitu tentang pendahuluan. Pendahuluan ini apa isinya? Yaitu tentang latar belakang percobaan dan pengertian-pengertian dari objek atau subjek yang dibahas. Di dalam pendahuluan ini kita bisa mencari informasi tentang latar belakang, kemudian rumusan masalah dan tujuan. Berikutnya yaitu landasan teori atau kajian teori. Di dalam landasan teori atau kajian teori, informasi yang bisa kita dapatkan adalah tentang rujukan atau referensi atau teori apa saja yang dipakai dalam percobaan. Berikutnya, informasi yang bisa kita peroleh dari laporan percobaan itu adalah tentang metode penelitian. Apa informasinya yang bisa kita dapatkan? Yaitu informasi tentang langkah atau metode apa saja yang digunakan dalam percobaan. Yaitu meliputi alat dan bahan, yang kedua prosedur kerja atau langkah-langkah. Berikutnya, informasi yang bisa kita peroleh dari laporan percobaan adalah hasil dan pembahasan.
Hasil dan pembahasan itu isinya tentang rincian hasil percobaan dan memberi informasi soal data yang diperoleh selama percobaan. Kemudian menganalisis data tersebut berdasarkan teori yang berkaitan. Meliputi dua hal, yaitu yang pertama hasil, yang kedua tentang pembahasan. Yang kelima yaitu simpulan. Simpulan ini berisi tentang pemaparan hasil percobaan secara ringkas untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yang dipaparkan sebelumnya. Dan yang terakhir, informasi yang bisa kita peroleh di dalam teks laporan percobaan adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini menyebutkan rujukan atau referensi yang digunakan dalam melakukan percobaan. Rujukan itu bisa berasal dari media cetak seperti buku, jurnal, dan majalah atau sumber-sumber dari internet. Nah, itulah anak-anak beberapa hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pembahasan kita kali ini, yaitu tentang mengidentifikasi informasi dari teks laporan percobaan. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Dengan ikhlas sudah berkenan mengikuti pembelajaran secara daring yang Bapak sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa setiap pembelajaran anak-anak selalu mengisi daftar hadir dan mengupload foto rangkumannya. Jadi pembelajaran kita kali ini tentu anak-anak sudah mempersiapkan rangkumannya. Dari rangkuman itu difoto, kemudian nanti diupload di daftar hadir. Sekian anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.